Seorang tahanan tingkat D memasuki ruangan, sunyi kecuali suara cambuk halus yang datang dari bentuk aneh di tengah ruangan. Setelah diselidiki lebih dekat menjadi jelas bahwa objek yang mengambang bukanlah satu kesatuan, tapi sekumpulan objek yang lebih kecil. Semuanya mengambang dan bergerak di udara. Itu adalah amunisi dari berbagai kaliber dan ukuran, berputar dalam bentuk bola. Tingkat D menjadi gugup tapi diperintahkan untuk lanjut oleh anggota organisasi. Perlahan, inci demi inci, dengan cemas dia maju lebih dekat ke arah massa peluru. Jantungnya berdetak lebih keras di dadanya dengan setiap langkah yang dia ambil. Dentuman itu mulai memekakkan telinganya. Dia bisa merasakan tenggorokannya menegang saat darah mengalir ke kepalanya dan keringat mulai terbentuk di alisnya. Suara itu semakin keras dengan kaki gemetar dan ujung jari mati rasa. Tingkat dia membuka mulutnya dalam upaya untuk menghirup udara untuk menenangkan sarafnya. Tapi bahkan sebelum dia bisa mengambil nafas penuh dan dalam sekejap mata, peluru yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dari massa, menyemprot tingkat D tanpa henti dengan amunisi dan membunuhnya seketika. Anggota organisasi yang menonton ini dari keamanan mencatat peristiwa saat mereka merenungkan pertanyaan. Mengapa massa amunisi hidup ini bertindak dengan begitu mudah berubah? Mengapa beberapa dapat mendekatinya dengan aman sementara yang lain terbunuh? Apa rahasia SCP-577? Diklasifikasikan sebagai Euclid, SCP-577 dimulai sebagai salah satu objek paling misterius dalam tahanan organisasi. Massa amunisi yang hidup, mereka yang bisa cukup dekat dengannya, mengamati bahwa pluralitas peluru di dalamnya adalah 9 mm disertai dengan pilihan peluru 10 mm dan kaliber putaran 45. Peluru biasanya tenang bergerak dalam pola yang dapat diprediksi dan kadang-kadang mengubah massa untuk mencerminkan bentuk lain termasuk kucing dan anjing. Tapi sesuatu yang lain tentang massa itu lebih menjadi perhatian organisasi. Massa semakin bertambah, ini secara dramatis lebih besar daripada ketika pertama kali diakuisisi oleh organisasi dan tampaknya menambahkan sekitar 1000 peluru per tahun. Ini menimbulkan pertanyaan, dapatkah itu ditahan secara permanen? Saat ini itu ditahan di unit penahanan besar standar, tapi ujung-ujungnya telah diperkuat dengan pelindung ledakan baja terbaik dari organisasi. Karena bahaya bagi siapa saja yang membuka pintu, seluruh fasilitas dilengkapi dengan teknologi jarak jauh dan hanya dapat dibuka oleh anggota yang disetujui. Tapi seseorang perlu memeriksa apakah semuanya stabil. Organisasi belajar dengan susah payah bahwa memasuki unit penahanan adalah ide yang buruk. Setiap staf organisasi mulai dari ilmuwan tingkat tinggi hingga petugas keamanan standar langsung dimusuhi oleh massa peluru SCP-577 begitu mereka mendekati entitas tersebut. Peluru menembak keluar dari massa dengan kecepatan pistol standar mengarah langsung ke target mereka. Ini menunjukkan bahwa SCP-577 cerdas, mampu melihat dan bereaksi, dan membenci anggota organisasi dengan seluruh hati. Untungnya organisasi tidak harus mengorbankan staf tetapnya. SCP-577 bukanlah entitas pertama yang bereaksi dengan bermusuhan terhadap para penahannya. Lagi pula beberapa spesimen senang ditahan secara permanen di fasilitas yang aman. Jadi ditentukan bahwa anggota tingkat D akan dikirim ke fasilitas itu 2 kali setahun untuk memeriksanya dari kerusakan apapun, memastikan entitas itu masih aman dan menguji reaksi SCP-577 terhadap kehadiran orang yang berbeda bukan dari staf organisasi. Dan disitulah hal-hal menjadi menarik. Banyak anggota tingkat D tidak memicu entitas sama sekali, menghasilkan perilaku netral. Namun tingkat D yang pada awalnya adalah staf organisasi dan diturunkan jabatannya karena melanggar kebijakan menghadapi permusuhan yang sama dengan staf saat ini, menunjukkan bahwa SCP-577 tidak akan mudah dibodohi. Hal yang sama terjadi pada beberapa tingkat D dengan latar belakang tertentu yang langsung disemprot dengan hujan peluru yang ganas menyebabkan cedera atau kematian. Setelah diselidiki, masing-masing dari tingkat D itu terungkap sebelumnya adalah anggota penegak hukum. Namun beberapa anggota tingkat D disambut dengan reaksi yang sangat berbeda. Orang-orang ini adalah yang paling mungkin untuk melihat sisi lain dari SCP-577 karena itu mengurangi sikap permusuhannya dan malah mengambil bentuk yang bersahabat, muncul sebagai anjing atau kucing. Itu bahkan akan mendekati tingkat D dengan ramah. Ini kemungkinan besar terjadi ketika tingkat D dulunya tunawisma atau telah menghabiskan waktu di sistem penjara. Tapi satu insiden membawa sifat asli SCP-577 ke dalam pengungkapan baru. D28126 adalah wajib militer Malang terbaru yang dikirim ke ruang SCP-577 untuk pembersihan dan inspeksi tahunan. Tugasnya sederhana, termasuk memeriksa dinding dari kerusakan, membersihkan material yang tertinggal dari peluru yang ditembakkan serta mayat yang tertinggal, dan membuat perbaikan yang diperlukan pada dinding. Dia akan mengenakan alat pelindung, tapi itu tidak selalu cukup untuk melindungi seseorang dari hujan peluru, dan tidak ada yang tahu persis bagaimana massa peluru yang lincah akan beraksi. Tapi dari saat tingkat D masuk sudah jelas, ini akan menjadi pertemuan yang sangat berbeda. Segera setelah D28126 masuk, SCP-577 tampak bersikap ramah. Itu berubah bentuk menjadi bentuk kucing besar dan sering mendekati tingkat D saat dia sedang membersihkan. Tingkat D bingung pada awalnya, tapi segera tampaknya menghargai hal ini. Dia kadang-kadang berhenti membersihkan untuk mengelus kucing yang terbuat dari peluru, tapi seiring berjalannya waktu dia tampak melambat. Dia tampak menangis dan akhirnya
dia berhenti bekerja sepenuhnya dan bersandar ke dinding. Organisasi mencoba berkomunikasi dengannya tapi tingkat D tidak merespon. Segera SCP-577 bergabung dengannya ke dinding dan tingkat D menahannya. Tangannya diarahkan ke massa peluru dan itu segera muncul memegang satu peluru. Tingkat D menahan entitas aneh itu selama beberapa menit lagi sebelum didesak staf agar dia keluar dari ruangan. Dia akhirnya pergi dan organisasi membawanya kembali ke tahanan dan memeriksa peluru yang dia pegang. Itu bukan peluru biasa. Peluru itu bergerak hampir seperti jantung yang berdetak saat itu berdenyut ke atas dan ke bawah. Setelah diperiksa lebih dekat ternyata berlumuran darah tapi D28126 tidak terkena peluru. Dia sama sekali tidak terluka tapi ketika dia keluar dari ruangan, tangannya berlumuran darah persis di tempat dia memasukkannya ke dalam massa peluru. Peluru itu dikirim ke fasilitas SCP untuk pengujian. Darahnya tidak sama dengan D28126 tapi secara genetika mirip seperti saudara. Tingkat D dibawa kembali ke ruang interogasi dan peluru dikembalikan kepadanya. Dia tampaknya terkait dengan SCP-577 entah bagaimana dan mengidentifikasi dirinya dengan namanya Arturo Rojas. Pewawancaranya Dr. Vanderbilt memintanya untuk menjelaskan apa yang terjadi dan Arturo menjelaskan bahwa massa peluru tidak hanya berubah menjadi kucing, itu berubah menjadi kucing yang dia kenal sebagai seorang anak yang memiliki ekor berbentuk unik yang dimiliki yang dapat dikenalinya. Kucing yang pernah ditolong oleh Arturo dan saudaranya. Arturo ditanyai mengapa dia berhenti bekerja dan mulai menangis dan mengungkapkan bahwa dia mendengar massa peluru mengatakan sesuatu. Nyaris tidak terdengar. SCP-577 telah berbisik, "Maaf, tapi apa yang harus disesali kucing?" Arturo menjadi marah ketika Dr. Vanderbilt mempertanyakan hal ini. Tapi Dr. Vanderbilt melanjutkan dan mengakui bahwa entah bagaimana Arturo mengenal kucing itu. Dia membujuk Arturo untuk berbagi sisa cerita dan Arturo akhirnya mengungkapkan akar ikatannya dengan SCP-577. Arturo dan saudara laki-lakinya yang tuli Ricardo menjadi tunawisma di usia muda setelah ibu mereka mengusir mereka. Ketika mereka tinggal di jalanan, mereka bertemu dengan seekor kucing yang mereka beri sedikit makanan dari waktu ke waktu. Kucing kecil itu menjadi teman tetap mereka. Mereka menamainya Duck sebagai bahasa isyarat favorit saudara laki-laki Arturo. Tapi tragedi sudah di depan mata. Duck dan Ricardo tidak dapat dipisahkan dengan kucing kecil yang pada dasarnya menjadi hewan peliharaan terapi untuk anak itu. Namun suatu hari, Ricardo bertemu dengan seorang polisi. Anak tunarungu itu tidak mengerti perintah petugas dan petugas tidak tahu atau tidak mau repot menggunakan bahasa isyarat. Akhirnya, peluru ditembakkan, Ricardo terbunuh. Seorang pemuda tak bersenjata lainnya tewas dalam penembakan polisi dan Duck ditinggalkan sendirian. Tapi kucing itu punya satu pekerjaan lagi yang harus dilakukan. Dia harus memimpin Arturo kembali ke saudaranya. Daerah itu dipenuhi polisi dan Arturo tidak pernah sempat mengucapkan selamat tinggal. Dia menyerang satu-satunya yang dia bisa, Duck. Kucing itu mencoba menghibur orang yang masih hidup tapi Arturo melemparkan batu ke arah kucing itu dan mengusirnya. Dia tidak pernah melihat kucing itu lagi dan ditinggalkan sendirian dengan kesedihannya. Dia melihat di berita beberapa hari kemudian bahwa petugas itu dibebaskan dari penembakan. Saudaranya disalahkan karena mengancam petugas dan berita itu menyiratkan bahwa Ricardo adalah anggota geng. Arturo dibiarkan tanpa kejelasan sampai SCP-577 masuk ke dalamnya. Dr. Vanderbilt menyatakan simpatinya tapi tidak yakin apa hubungan semua ini dengan entitas tersebut. Arturo menjelaskan lebih lanjut mengapa dia mulai menangis ketika dia merasakan peluru yang berdenyut. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun tidur di samping Ricardo dan dia mengenali detak jantung saudaranya. Peluru itu adalah jantung saudaranya atau setidaknya mengandung esensinya. Dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun Arturo mampu berdamai tidak hanya dengan kucing yang ditolaknya karena kesedihan tapi juga dengan saudara laki-laki yang telah meninggal terlalu muda. Organisasi punya jawaban tapi itu hanya menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Arturo telah mengeluarkan satu peluru dari massa SCP-577 dan itu adalah peluru yang berisi jantung saudaranya. Apakah ini peluru yang membunuh Ricardo? Apakah setiap peluru bermassa adalah peluru yang membunuh seseorang? Apakah massa tumbuh dengan setiap kematian baru? Dan jika itu masalahnya, apakah massa itu mengandung gabungan memori dan rasa sakit dari setiap kehidupan yang diambil peluru? Kalau demikian, itu akan menjelaskan belas kasih yang tampaknya dimiliki entitas terhadap mereka yang menjadi tunawisma atau dipenjarakan, serta permusuhan intensnya terhadap segala jenis figur penegak hukum. Untuk saat ini SCP-577 tetap stabil dan berada di dalam unitnya, hanya membutuhkan pemeliharaan standar selnya untuk menghindari kelolosan apapun. Tapi, karena terus berkembang, otoritas organisasi khawatir bahwa itu mungkin menjadi cukup kuat untuk akhirnya meloloskan diri. Tapi ini adalah kasus yang rumit bagi organisasi. Pertumbuhan identitas berada di luar kendali mereka dan tidak ada yang mereka lakukan hingga saat ini untuk menghentikan atau memperlambatnya dengan cara apapun. Tampaknya sesuatu di luar membuatnya tumbuh dan itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat dalam waktu dekat. Untuk SCP lain dengan sisi yang baik hati, tonton SCP-1295 Beruang dengan Jantung Sulaman atau tonton video ini.